Yo Gus, kalau di zaman kekinian, para remaja suka minum tuak sambil bawa-bawa barang, lalu tawuran gak jelas. Dulu, di pelosok Sumatera Barat, para ulama pernah memerangi kebiasaan meminum minuman beralkohol dan menghisap candu yang marak di tengah masyarakatnya. Wadaw, kalaulah para ulama sekarang kerasnya seperti ulama-ulama di abad ke-19, khususnya di Minangkabau, apa lo masih berani ngisap ganja, nyabu, minum alkohol, judi, nyambung ayam, dan aneka kemaksiatan lainnya? Woho, iso modiar sampean, katane wong Jowo. Berpuluh tahun sebelum Perang Candu meletus di Tiongkok pada masa dinasti Qing yang dimulai sekitar tahun 1839, peristiwa dengan motif yang hampir sama yang disebut juga Perang Tuak mengawali meletusnya Perang Besar di Minangkabau yang diinisiasi oleh kaum ulama yang tergabung dalam apa yang dikenal sebagai Harimau Nan Salapan. Seperti literasi pada umumnya tentang sejarah di Minangkabau yang memiliki banyak versi, perang di Minangkabau antara tahun 1803 sampai 1844 juga menemukan banyak versi sehingga sejarah menjadi kabur. Dalam rentang waktu 41 tahun itu umumnya disimpulkan sebagai Perang Padri. Istilah padri yang diciptakan Belanda dengan merujuk pada sorban yang dikenakan para ulama. Ulama dijadikan simbol sentral sebagai pihak yang memerangi kaum adatnya sendiri dan yang melawan kolonial Belanda. Kekeliruan literasi sejarah sering ikut-ikutan menyebut gerakan Harimau Nan Salapan yang dinamai dengan Gerakan Pemurnian Islam di Minangkabau sekitar tahun 1809 sampai 1821 sebagai bagian dari Perang Padri. Umumnya, literasi yang beredar menyebut bahwa Perang Padri awalnya adalah perang antara ulama di Minangkabau melawan kaum Niniak Mama atau kaum adat Minangkabau, kemudian baru beralih memerangi Belanda. Hal ini secara umum tentunya tidak salah, namun agak sedikit kurang tepat. Kegaburan informasi kemungkinan disebabkan oleh versi cerita yang kian berbeda karena diwariskan secara lisan dari mulut ke mulut. Sebab kebiasaan orang Minangkabau dahulu sepertinya belumlah mementingkan budaya tulisan. Orang-orang yang menulis dokumen sejarah pun pada mulanya bukanlah putra daerah Minangkabau asli, melainkan para pelancong dari Eropa atau pihak Belanda sendiri. Artinya, mereka bisa saja menghilangkan banyak hal atau melebih-lebihkan sesuatu untuk kepentingan propaganda negaranya sendiri. Maka, meski sangat disayangkan sekali atas simpang siurnya keaslian sejarah, Insani mencoba merangkum berdasarkan versi yang mungkin bisa logis. Perang Tuak atau bisa disebut juga Perang Candu di Minangkabau berawal dari maraknya peredaran candu yang dimasukkan oleh para pebisnis Belanda ke berbagai wilayah Hindia Belanda, termasuk ke Sumatera West Coast atau Sumatera Barat sekarang. Seiring dengan maraknya peredaran candu, masyarakat Minang yang suka menghisap candu pun bertambah banyak. Tak hanya itu, masyarakat kala itu meskipun sudah memeluk agama Islam, namun masih suka berjudi, minum tuak, menyabung ayam, hingga perzinaan pun menjadi hal yang biasa. Candu tak hanya menguntungkan para pengusaha Belanda untuk mendulang uang, namun juga merusak akhlak, mental, dan pikiran para pemuda dan masyarakat pada umumnya. Demikian rusaknya masyarakat Minangkabau akibat maksiat, meski sudah banyak para ulama Islam yang berdakwah, namun belum benar-benar bisa merubah perilaku masyarakat pada umumnya. Maka seorang ulama dari Kamang, wilayah yang termasuk Kabupaten Agam sekarang, memulai gerakan yang dinamai Gerakan Pemurnian Ajaran Islam Sesuai Syariat di daerahnya. Beliau adalah Tuanku Nan Renceh, membentuk sebuah perkumpulan ulama bersama 7 ulama lainnya yang kemudian dikenal sebagai Harimau Nan Salapan. Gerakan yang diinisiasi oleh Tuanku Nan Renceh ini disebut pula dengan Gerakan Surau, yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Minangkabau. Mengenai kenapa dalam banyak literasi disebutkan bahwa pada periode ini kaum ulama memerangi kaum adat, mungkin tak lepas dari propaganda pihak Belanda yang memainkan peran utama, terutama sebagai pengedar candu. Menurut sebuah sumber,
Ada yang mengatakan bahwa candu yang masuk ke wilayah Sumatera Barat diimpor Belanda dari India, kemudian didistribusikan oleh 3 orang tokoh adat yang berdomisili di wilayah Tanah Datar. Dalam istilah sekarang, merekalah bandar besar narkotika yang bekerja sama dengan pengusaha Belanda itu, atau pintu masuk candu kepada masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Informasi ini bisa saja keliru, namun bisa juga benar. Sebab kalau tidak ada pihak pribumi yang bermain, susah juga kan penjajah berjualan. Kaki tangan tokoh adat tersebut bertebaran ke berbagai wilayah Minangkabau. Jadi, dengan kata lain, tidak keseluruhan kaum adat Minangkabau berurusan dengan candu dan mendukung berbagai maksiat seperti minum tuak, berjudi, dan sebagainya itu. Sebab ada juga kaum adat yang berusaha melawan peredaran candu yang jelas-jelas merusak. Namun, karena kuatnya backingan para bandar, mereka tak berhasil. Maka sangat tidak tepat kesimpulan yang berbunyi bahwa kaum ulama Minangkabau masa itu berperang melawan kaum adat Minangkabau yang jelas-jelas juga bagian dari mereka sendiri. Namun, tepatnya kaum ulama Minangkabau atau kaum Surau memerangi perbuatan tercela atau perilaku masyarakat yang menyimpang dan tidak sesuai ajaran Islam, terutama memerangi para gerombolan pengedar candu, perjudian, sabung ayam, perzinaan, dan lainnya. Salah satu peristiwa yang tercatat sebagai bagian dari gerakan kaum Surau adalah pembakaran Pasar Pandai Sike, Tanah Datar yang dipimpin oleh Haji Miskin dan Datu Abatuah. Pembakaran ini dipicu oleh candu, judi, dan tuak yang melibatkan salah seorang penghulu terkenal daerah tersebut. Karena terdesak oleh gerakan kaum Surau di berbagai wilayah di Minangkabau, para gembong meminta bantuan pihak Belanda untuk mengatasi ketimpangan kekuatan. Belanda yang tak mau rugi pun akhirnya mendapatkan alasan untuk ikut campur dalam perang tersebut. Maka kobaran perang bertambah besar antara kubu aliansi tokoh adat yang menjadi gembong narkoba dengan pihak tentara Belanda melawan kubu para ulama Minangkabau. Seiring berlangsungnya perang besar-besaran, kini alur peperangan pun berubah. Para pemuka adat Minangkabau akhirnya ikut bergabung dengan kaum ulama dan masyarakat Minangkabau untuk melawan pihak Belanda. Pada rentang waktu ini, perang bukan lagi antara kaum ulama dengan para gembong candu dan tentara Belanda, namun berubah menjadi perang antara masyarakat Minangkabau yang dipimpin oleh kaum ulama dan adat melawan Belanda. Namun, sepertinya tetap saja kaum ulama yang menjadi lawan utama para penjajah kolonial dalam perang ini. Selain karena mereka tidak bisa dibeli, dinegosiasi, juga ketakutan kolonial dengan semangat juang para kaum agamis. Oleh karena itu, mereka menggunakan dan menyebarkan istilah mengenai perang Padri. Perang yang meletus dan dalam rentang waktu yang cukup lama di Minangkabau ini diistilahkan sebagai Perang Padri pertama kali oleh Profesor Vet, seorang orientalis Belanda yang padahal dia sendiri tidak pernah berkunjung ke Sumatera Barat. Julukan ini diberikan oleh Vet dalam tulisannya untuk kaum agamis Minangkabau hanya berdasarkan informasi yang didengarnya dari cerita atau kisah dari orang-orang Belanda yang kembali dari Sumatera West Coast. Padri sendiri berasal dari bahasa Portugis padre yang berarti pastor atau pendeta, yang identik dengan agama Katolik dan Kristen, bukan Islam. Maka bodoh sekali kalau kita kemudian ikut-ikutan untuk memakai istilah yang salah dari orang yang salah atau menggunakan sumber tulisan yang salah hanya karena dia disebut ahli luar biasa. Wayoy! Perang Padri dalam literasinya yang dibuat oleh Belanda juga menyebut kaum ulama sebagai Wahabi yang memerangi kaum adatnya sendiri dalam perang saudara. Hal ini tentu saja untuk mengacaukan informasi dan salah satu bentuk praktik politik adu domba. Emangnya kita ini kambing apa? Berbagai literasi miring pun disebarkan. Kalimat-kalimat seperti fanatisme, pemberontakan, kekerasan, dan semacamnya sengaja dibuat untuk menjatuhkan Islam dan semangat perjuangannya demi membela tanah air. Sekalipun ajarannya penuh dengan kebaikan, namun memang tak semua orang yang memeluk Islam serta-merta terlepas dari kekhilafan, kesalahan, baik dalam perilaku, perbuatan, ucapan maupun hanya di dalam hatinya. Perang Tuak atau Perang Candu yang diistilahkan sebagai Perang Padri oleh kolonial terus berlanjut berpuluh tahun lamanya. Kekuatan gabungan para ulama, terutama pihak Harimau Nan Salapan yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh dan kaum adat di seluruh wilayah Minangkabau tak terbendung. Menyiasati ketangguhan pihak Minangkabau dalam perang,
pihak Belanda berniat mengadakan perjanjian gencatan senjata. Ada yang menyebutkan perjanjian ini bertahun 1824. Ada pula yang berpendapat terjadi pada tahun 1825. Intinya, perjanjian Masang disepakati oleh kedua belah pihak, yakni Belanda dan pihak Minangkabau untuk berdamai. Adapun utusan dari ulama Minangkabau kala itu antara lain Tuanku Imam yang belakangan kita kenal sebagai Tuanku Imam Bonjol, kemudian Tuanku Nan Gapua dan Tuanku Nan Hitam. Ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa perjanjian damai ini terpaksa dilakukan Belanda karena mereka kehabisan tenaga dan biaya atas perangnya di Eropa. Selain itu, juga agar bisa fokus menghadapi meletusnya perlawanan pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang disebut juga dengan Perang Jawa 1825 sampai 1830. Namun, perjanjian Masang tak efektif dan hanya berlangsung singkat. Hal ini dikarenakan tentara Belanda sendiri yang kemudian melanggarnya dengan menyerang beberapa daerah. Belanda kembali menggempur Minangkabau dengan pasukan yang kebanyakan berasal dari pribumi, campuran, Eropa, dan negaranya sendiri. Daerah-daerah yang menjadi basis para panglima perang atau panglima perang kaum ulama pelan-pelan mulai dikuasai seiring tumbangnya para tuanku, seperti daerah Lintau, Tanah Datar yang dipimpin Tuanku Lintau, dan terutama wilayah-wilayah di Luhak Agam. Setelah Tuanku Nan Renceh wafat pada 1832 dan jatuhnya daerah Kamang, maka pusat pergerakan kaum ulama berpindah ke Bonjol, wilayah Kabupaten Pasaman sekarang. Tuanku Imam Bonjol, salah seorang panglima perang terkuat yang termasuk salah satu murid atau mungkin sahabat dari Tuanku Nan Renceh, menyusun strategi dan memulai kembali pergerakannya dari sana. Oh iya, dalam beberapa literasi disebutkan juga ada sebuah perjanjian yang dinamakan dengan Plakat Panjang antara pihak Belanda dengan masyarakat Minangkabau. Perjanjian bertanggal 25 Oktober 1833 tersebut salah satunya membahas mengenai pembebasan pajak oleh Belanda terhadap rakyat Minangkabau. Namun, kurang jelas perjanjian ini apakah melibatkan kaum ulama juga atau hanya dengan kaum adat saja. Namun, seperti biasa, perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh kolonial atau company biasanya berakhir dengan pelanggaran oleh mereka sendiri. Terlepas dari itu, perlawanan dari kaum ulama Minangkabau terus gencar dilakukan. Terhitung dari tahun 1833 hingga 1835, Belanda terus mengusahakan berbagai cara untuk bisa merebut benteng Bonjol yang sangat kokoh yang didirikan oleh Tuanku Imam di Bukit Tajadi. Sejak tahun 1835 hingga 1837, Belanda sudah mencapai benteng Bonjol dan berkali-kali melakukan operasi dengan bermacam strategi. Namun, perlawanan kaum ulama yang sengit dan kuat begitu sulit ditaklukkan. Tetapi pada akhirnya, karena jumlah pasukan Bonjol terus berkurang, sementara pasukan pihak Belanda terus bertambah, serangan bergelombang, hujan peluru bertubi-tubi dari pasukan artileri yang bersenjatakan meriam-meriam besar selama kurang lebih 6 bulan terakhir, serta pasukan infanteri dan kavaleri yang terus berdatangan dari Jawa, Madura, Batavia, Eropa, dan berbagai wilayah lainnya, membuat pertahanan Bukit Tajadi pun berhasil ditembus, dan benteng Bonjol akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Tuanku Imam Bonjol sempat mengundurkan diri keluar dari benteng didampingi beberapa pengikutnya dan terus menuju ke daerah Marapak. Namun akhirnya ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Cianjur, Ambon, hingga terakhir ke Minahasa. Perlawanan kaum ulama Minangkabau tak berhenti sampai di sana. Tuanku Tambusai yang juga merupakan bagian dari perang tersebut masih melakukan perlawanan. Benteng terakhir kaum ulama Minang berada di Dalu-Dalu atau Rokan Hulu, wilayah Provinsi Riau sekarang. Harimau Padri dari Rokan, itulah julukan Belanda kepada Tuanku Tambusai karena amat sulit dikalahkan, tak pernah menyerah dan tidak mau berdamai dengan Belanda. Pada tanggal 28 Desember 1838, benteng Dalu-Dalu jatuh ke tangan Belanda. Lewat pintu rahasia, Tuanku Tambusai berhasil meloloskan diri dari kepungan Belanda dan sekutu-sekutunya. Ia kemudian mengungsi ke Kampung Rasah di Seremban, Negeri Sembilan, Semenanjung Malaya yang sekarang Malaysia, dan wafat di sana pada tanggal 12 November 1882. Akhirnya, peperangan panjang yang menghabiskan banyak biaya dan nyawa ini dianggap selesai, meski kemungkinan masih ada pihak-pihak yang tetap melakukan perlawanan walau dalam skala kecil. Kemudian, atas nama wilayah di bawah panji Kerajaan Pagaruyung, ditetapkan menjadi bagian dari Pax Nederlandica, dan wilayah Padangse Bovenlanden telah berada di bawah pengawasan pemerintah Hindia Belanda.
Banyaknya versi mengenai tahun bermula atau berakhirnya perang panjang antara Minangkabau melawan kolonial ini kemungkinan juga disebabkan oleh kurang bersatunya masyarakat kala itu. Misalnya saja antara kaum ulama dengan adat, kaum adat dengan masyarakat luas, dan sebagainya. Jika kita mengambil tahun direbutnya Benteng Bonjol sebagai akhir perang, berarti berakhirnya adalah pada tahun 1837. Namun, jika kita mengambil tahun 1838 yang ditandai dengan direbutnya Dalu-Dalu atau Rokan Hulu yang dipimpin oleh Tuanku Tembusai, maka kita tak bisa menyebutnya sebagai perang antara rakyat Sumatera Barat dengan kolonial Belanda. Sebab sekarang Rokan Hulu masuk ke dalam daerah Provinsi Riau. Selain Tuanku Tembusai dari Riau, ada lagi nama tokoh yang tercatat sebagai panglima perang kaum ulama dalam perang ini. Beliau adalah Tuanku Rao. Tokoh yang berperan dalam mengislamkan masyarakat Padang Sidempuan, Kota Nopan, Padang Lawas, Bakara, dan sejumlah perkampungan di tepi Danau Toba, Sumatera Utara. Tuanku Rao merupakan salah satu panglima yang tangguh, dengan gigih melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda di wilayah Pasaman, Kota Nopan, Padang Lawas, hingga Padang Sidempuan. Tuanku Rao tercatat wafat pada tahun 1833. Minangkabau dahulu tak sama dengan Sumatera Barat sekarang. Wilayah orang-orang Minangkabau atau Ranah Minang, baik daerah maupun pesisir, termasuk memiliki cakupan wilayah yang cukup luas. Belum lagi wilayah-wilayah rantaunya. Kendati demikian, jika merunut konteks kepada perang tuak atau gerakan yang dimulai oleh kaum ulama, boleh jadi ada beberapa daerah atau nagari di mana rakyatnya tidak benar-benar ikut serta dalam peperangan tersebut. Misalnya wilayah adat yang penghulunya mengadakan perjanjian sendiri dengan Belanda untuk tidak berperang, atau wilayah yang dikuasai Belanda dengan mengangkat penghulu boneka atau raja boneka sebagai pemimpinnya. Secara garis besar, perang panjang di Minangkabau pada abad ke-19 ini terjadi dalam kurun waktu antara 1803 sampai 1844. Namun, dalam konteks perang tuak atau perang candu di Minangkabau yang dimulai oleh Tuanku Nan Renceh sebagai tokoh yang muncul sebagai pemimpin kaum ulama, resmi terjadi secara besar-besaran sejak tahun 1809 sampai 1832 atau 1833. Yang setelah itu berlanjut dengan tokoh utama Tuanku Imam Bonjol sampai 1837. Kemudian diakhiri dengan kekalahan pasukan Tuanku Tembusai tahun 1838. Sementara pada rentang tahun 1803 sampai 1809 kemungkinannya adalah awal-awal perang dengan skala kelompok kecil, yakni bermulanya dakwah kaum ulama yang menentang kemaksiatan di tengah masyarakat dengan mengambil cara yang cukup keras. Sedangkan tahun 1838 hingga 1844 merupakan akhir dari sisa-sisa perlawanan rakyat Minangkabau melawan Belanda.